Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyar Basyari dari bidang ketahanan sekolah SMA Islam Al-Azhar Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tata adab. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan Bapak Haji Ahmad Latif Nur selaku Koordinator Bidang Ketahanan Sekolah SMA Islam Al-Azhar Yogyakarta. Boleh berkenan dulu, Bapak? Terima kasih, Pak Asyar Basyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ahmad Latif Nur, biasa dipanggil Pak Latif. Di SMA Al-Azhar saya diberi amanah menjadi Koordinator Bidang Ketahanan Sekolah. Di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta saya juga selaku guru olahraga, Pak Asyar. Oh ya. Yeah. Baik. Mengenai tata adab. Apa itu tata adab, Pak Latif? Oke, tata adab. Tata adab itu tata. Kita tahu tata itu adalah urutan atau sistematika atau bisa dibuat sebuah prosedur pelaksanaan sesuatu hal, itu tata. Berikutnya ada adab. Adab itu bisa diartikan sebagai sebuah kesantunan, ada juga kesopanan. Bahkan saya mengutip satu dari Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa adab itu adalah mengamalkan segala perkara yang dipuji, baik perkataan atau perbuatan. Ulama mengatakan adab itu adalah mengamalkan akhlak yang mulia. Jadi sudah jelas sekali tadi, tata itu adalah prosedur atau sistematika. Berikutnya adab itu adalah tadi kesopanan dan lain-lain. Intinya mengatur tentang akhlak. Berarti adalah aturan yang mengatur tentang akhlak murid. Itu Pak Asyar. Oh, lalu beda tata adab dengan peraturan itu apa, Pak? Oh iya, Pak itu bagus sekali. Jadi di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar di Indonesia itu pada tahun 2019 kemarin ada perubahan kaitannya dengan tata adab. Kalau misalnya kita tahu di sekolah-sekolah negeri itu adanya buku peraturan, terus di sana juga macam-macam, ada berbagai macam sistem yang digunakan. Ada sistem poin, ada sistem yang mungkin hanya konvensional biasa, yang dimana di sana penanganan murid-murid yang ada masalah itu biasanya hanya konvensional biasa, Pak Asyar. Lalu kalau di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta seperti di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta kita menganut dari Yayasan Pusat Islam Al-Azhar Indonesia itu menggunakan kata-kata tata adab. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan peraturan. Ya, jadi kita punya buku tata adab ya sama seperti buku peraturan yang ada di sekolah lain. Gambaran sedikit tentang buku peraturan atau buku tata adab yang ada di sekolah kita, itu kita menggunakan sistem scoring atau poin. Jadi setiap kali murid-murid yang melakukan ketidaksesuaian dengan tata adab, ya, itu nanti akan mendapatkan poin. Ya, poin itu nanti diakumulasikan. Ada juga poin yang kategorinya sedang atau ringan, atau itu juga ada yang berat. Itu nanti tergantung dari ketidaksesuaian yang dilakukan. Nah, tapi tidak melulu tentang hanya scoring. Di sekolah kita di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta juga ada reward and punishment. Jadi tidak hanya memberikan hukuman, tapi kita juga memberikan reward. Reward apa? Banyak sekali. Seandainya ada murid berprestasi, itu juga mempengaruhi terhadap apa yang misalnya poin. Nah, itu bisa ada pengurangan poin untuk murid-murid yang melakukan ketidaksesuaian. Berikutnya juga ada reward yang lain, misalnya nilai mungkin atau tambahan yang lain pasti itu ada. Jadi tidak hanya melulu tentang hukuman. Jadi ketahanan sekolah itu kalau mindsetnya, kalau misalnya di sekolah negeri atau itu ada BP, atau BK. Nah, itu apa namanya ya? Itu yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau misalnya di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta itu ketahanan sekolah, beda dengan BK. Kalau BK dia membahas tentang bimbingan karir, konseling, itu nanti bahasanya adalah untuk ke arah universitas. Jadi kalau ketahanan sekolah di sini itu lebih masuknya ke ranah ketidaksesuaian atau tentang kita. Jadi titik tekannya tentang memastikan ke akhlak. Ke akhlaknya, memastikan ke pelaksanaan tata adabnya itu, akhlaknya murid-murid kita seperti apa. Mungkin arahnya seperti itu, Pak. Contoh-contohnya mungkin Pak Latif bisa diberi contoh tentang apa tata adab itu kita mengatur di bidang ketahanan sekolah tersebut. Oke, ranahnya itu banyak sekali ya Pak Asyar ya. Mungkin bisa diberikan contoh tentang apa?
Mungkin berpakaian Oh, atau berpakaian. ya. Oke, berpakaian kalau di SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta, seperti yang adik-adik semua sudah terima buku panduan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di situ sudah ada seragam-seragam ataupun baju-baju dan semua aksesorisnya yang boleh dipakai sesuai dengan harinya. Contoh hari Senin itu pakaiannya ya putih, jilbabnya juga putih itu kalau untuk putri. Kalau murid putra itu ya pasti juga putih-putih. Dan saat upacara itu juga nanti ada penggunaan jas alma mater. Ya, semoga nanti bisa murid juga bisa melihat sendiri di buku panduan MPLS itu sebagai acuan awal kita menuju ke pembelajaran yang nanti sistemnya langsung konvensional, karena memang ya kita tahu sendiri bahwasanya kita sampai sekarang belum bisa langsung ketemu. Karena masih semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa langsung ketemu. Seperti itu tadi kaitannya dengan pakaian. Oke. Terus Mungkin juga ada hal lain mungkin tentang cara berbicara kepada guru ataupun tutur menyapa kata, kepada teman. Ya, Mungkin benar. Nah, tutur kata. SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta ini ada di Yogyakarta. Ya. Kita tahu bahwasanya Yogyakarta itu sangat kental dengan kota budaya. Ya. Nah, di situ itulah yang membedakan dengan daerah-daerah lain. Bahwasanya di Yogyakarta ini terkenal dengan tutur kata yang halus, tutur kata yang sopan, yang baik. Nah, itu yang harus murid-murid semua pastikan untuk bisa memahami. Tidak hanya memahami, bahkan juga melaksanakan. Seperti apa sih ada di Yogyakarta, bahkan tidak hanya di Yogyakarta, mungkin Jawa, karena kita tahu bahwa murid-murid kita tidak hanya dari Jawa saja, tapi juga ada dari luar Jawa, dari yang lain. Mungkin bisa menyesuaikan, harus sopan, misalnya dengan guru juga gesturnya tidak boleh yang terlalu berlebihan, tetap harus ada selalu senyum, iya, menundukkan benar menundukkan kepala, terus nada bicaranya juga tidak boleh meninggi, tinggi, tidak boleh meninggi, harus sesuai. Mungkin seperti itu yang jelas. Alhamdulillah sampai sekarang di SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta tidak terlalu terlihat ada senioritas dan lain-lain juga. Itu mungkin bisa membantu karena apa tadi, bahasanya itu lebih halus, berbeda dengan hanya menggunakan bahasa Indonesia kan itu lebih gampang memancing untuk ke arah ya emosi dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin Pak? Mungkin ada hal yang lain mungkin dari etika mereka atau adab mereka berada di suatu pembelajaran itu juga. Ya. Akankah termasuk dalam suatu tata adab di SMA Islam Al Azhar? Pasti itu diatur Pak dalam buku peraturan etika dalam pembelajaran misalnya. Itu yang paling sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang itu adalah gadget. Kita tahu gadget, bahwasanya kita di dalam kelas pasti anak-anak itu ada yang menggunakan, tidak bisa lepas dari gadget. Nah, itu kalau di SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta, gadget itu harus disimpan. Dalam artian nanti akan ada kotak sendiri di depan meja guru. Saat ada pembelajaran, guru harus memastikan murid-murid semua mengumpulkan handphone ataupun gadget mereka di depan meja guru. Dalam bentuk apapun ya? Gadget apapun? Gadget apapun. Itu terutama seperti nanti saat ujian juga termasuk smartwatch ya, atau earphone, itu semuanya harus dikumpulkan dalam rangka membangun fokusnya murid-murid kita agar bisa fokus kepada pelajaran apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu etika dalam pembelajaran, mungkin salah satunya itu. Ada lagi mungkin Pak yang mungkin harus kita bahas hari ini? Apabila murid-murid itu melakukan ketidaksesuaian, bagaimana sistem yang Bapak bilang tadi tentang scoring atau poin tersebut? Oh iya, bagus sekali Pak. Mungkin perlu diketahui untuk murid-murid kelas 10 yang nanti akan bergabung dengan kita di sini, kaitannya dengan scoring. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya scoring itu dibagi menjadi 3. Ya, scoring itu dilihat dari pelanggarannya yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah terlihat dari pelanggaran berat. Pelanggaran berat misalnya contoh ada tawuran, misalnya di situ ada kekerasan dan lain-lain, itu termasuk pelanggaran berat. Nah, itu nanti poinnya pasti bisa maksimal, bahkan bisa sampai maksimal. Poin di sekolah kita berlaku maksimal 100. Setelah poin 100, murid harus dikembalikan ke orang tua, benar sekali. Itu kalau maksimal poin, contohnya seperti itu. Karena kalau poin sedang, kategori sedang itu contohnya seperti mencuri,
Contoh seperti apa ya, ada apa ya, seperti bukan pendustaan tapi memberikan keterangan palsu, itu masuk ke dalam kategori sedang. Nah itu nanti juga ada sanksinya, poinnya biasanya 50 sudah ditaruh di middle, 50 sampai 70. Berikutnya di kategori pelanggaran ringan. Nah ringan itu poinnya ya memang dari 1 sampai 20 ataupun 30. Itu nanti semuanya kita bisa baca di buku tata adab yang insya Allah akan segera disampaikan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kalian agar bisa dipelajari dan juga kepada murid-murid juga agar bisa dipahami. Mungkin seperti itu. Oke, bagaimana Pak Latif? Seandainya mereka sudah melakukan pelanggaran, lalu mereka ini ibarat kata ada evaluasi, apakah langkah-langkah yang akan dilakukan dari divisi ketahanan sekolah seandainya mereka ini ada perubahan dalam hal positif ya, seandainya mereka sudah melakukan pelanggaran sedang lalu mereka melakukan perubahan diri, apakah ada suatu kegiatan mungkin atau suatu punishment yang berbeda diberikan kepada mereka? Baik, itu baik sekali. Jadi punishment, kalau tadi scoring yang kita bahas ya itu tentang scoring yang diberikan langsung kepada murid kaitannya dengan pelanggaran. Berikutnya juga selain ada scoring itu juga murid nanti ada pembinaan bahasa kita. Oh, ada pembinaan. Ada pembinaan. Pembinaan itu bisa melalui wali kelas atau guru yang menemukan ketidaksesuaian, ataupun nanti juga seandainya itu sebuah masalah yang kaitannya dengan orang lain ataupun murid lain, itu biasanya nanti ada konseling dulu dengan BK, tapi itu bukan sebuah hukuman. Nah, setelah nanti sudah terselesaikan masalahnya, nanti dari bidang ketahanan sekolah itu nanti akan ada punishment, tapi mungkin bahasanya pembinaan. Kita ada pembinaan yang paling mudah, contoh ya seperti penambahan sholat duha. Biasanya kalau yang murid terlambat itu ada penambahan sholat duha, terus kalau misalnya terlambatnya lebih dari 10 menit itu nanti akan ada wajib membaca 1 juz misalnya seperti itu. Tapi itu bukan, kita di sini tidak berbicara bahwasanya ibadah atau membaca Al-Quran itu sebuah hukuman, bukan. Tapi intinya di sini adalah bagaimana hukuman itu bisa bermakna bagi murid. Karena seandainya kita menggunakan aktivitas fisik itu sudah mainstream dan itu benar-benar tidak harusnya kita lakukan. Tapi seandainya kita sekolah Islam, kita tidak menggunakan hukuman itu bukan hukuman, makanya tadi kami bahasanya itu adalah pembinaan. Itu mereka lakukan tapi mereka juga mendapatkan pahala insya Allah. Itu juga mungkin akan berguna bagi mereka ke depannya. Itu kalau pembinaan. Perlu diketahui juga Pak Asyar bahwasanya di sekolah kita itu ada namanya social worker. Oh, ada pembinaan lain. Pembinaan lain. Seandainya murid itu poin skornya itu ada 25 dalam 1 semester, itu nanti akan ada pembinaan langsung yang bentuknya ada yang namanya adalah social worker. Social worker itu macam-macam sekali tergantung. Misalnya nanti diarahkan untuk bisa beribadah lebih di masjid contohnya. Itu yang paling masjid dekat rumah misalnya membantu TPQ, atau seandainya di boarding nanti juga bisa membantu di boarding, entah apapun itu, entah bentuknya ada puasa Senin Kamis dan lain-lain, itu nanti ada pembinaan langsung yang bentuknya social worker. Nanti dalam 1 tahun itu juga ada social worker yang puncaknya seandainya nanti ada poin yang lebih dari 50 bahkan mendekati 100, itu nanti akan ada murid kita yang dipondokkan. Itu sudah kita lakukan di pembinaan di luar sekolah. Benar, pembinaan di luar sekolah supaya murid juga tahu seperti apa sih kehidupan di luar SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, gimana sih pondok pesantren yang ada di Jogja ataupun di sekitarnya, apakah enak ya jadi anak pondok pesantren yang benar-benar ada di posisi ketidakpunyaan atau intinya lebih keterbatasan ya itu, supaya paham keadaan orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu Pak Asar kaitannya dengan soccer sendiri. Tapi jangan takut. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwasanya di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta tidak hanya ada punishment, tapi juga ada reward. Jadi seandainya ada murid-murid kita yang benar-benar berubah dan tidak mengulangi kesalahannya, insya Allah akan ada perbedaan. Dan ada perubahan, pengurangan poin, apalagi seandainya berprestasi, itu pasti akan berlaku juga reward untuk murid tersebut. Intinya satu, murid harus bisa paham peraturan, tahu dan bisa melaksanakan.
Intinya itu, Pak. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan bahwa tata adab di SMA Islam Al Hajjah Jakarta ini lebih kepada pengarahan pembinaan akhlak. Benar sekali. Bukan hanya sekedar peraturan belaka. Benar. Tidak hanya kita menghukum, tapi kita membina. Benar Gitu. sekali. Jadi efek yang didapatkan dari mereka yang melanggar adalah pembinaan, bukan hanya serta-merta hukuman. Benar Ya. sekali, Pak Azhar. Mungkin satu kata penutup dari saya. Iya, monggo. Jadi untuk murid-muridku yang sampai sekarang ataupun waktu ke depan masih belum bisa bertemu langsung, ingat bahwasanya Tansek itu bukan polisi sekolah. Karena apa? Kedisiplinan, ketertiban, kerapian, semuanya itu adalah tanggung jawab kita semua. Kami guru-guru dan juga murid-murid nanti saat kita bisa bertemu semuanya, itu harus melaksanakan dan harus bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kedisiplinan di sekolah. Itu aja, Pak, dari saya. Oke, terima kasih. Demikianlah penyampaian dari Bapak Haji Ahmad Latif Nur selaku Koordinator Bidang Kanan Sekolah SMA Islam Al Hajjah 9 Jakarta. Dan saya sampaikan selamat datang di SMA Islam Al Hajjah 9 Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta dan semoga kita segera bertemu di lingkungan sekolah ini. Dan kami dari Bidang Kanan Sekolah, enjoy learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.